warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Sabta Pradanatvi. Saya mahasiswa semester 3 Prodi D3 Teknik Perkapalan, ingin menjelaskan tentang kapal fiberglass. Yang saya ketahui, kapal fiberglass adalah kapal yang dibuat dari material fiberglass yang dipadukan dengan resin sehingga menghasilkan struktur yang ringan, kuat, dan tahan korosi. Bahan pembuatan kapal fiberglass yaitu serat kaca sebagai penguat utama, kedua itu resin sebagai matriks atau alat pengikat serat, yang ketiga itu katalis yang untuk mempercepat proses pengerasan resin, yang keempat itu tepung tal, lapisan luar untuk melindungi dari air laut dan memberikan tampilan halus, kelima itu adiktif seperti pigmen, warna, atau bahan tambahan khusus. Terus untuk kelebihan kapal fiberglass yaitu lebih ringan, anti karat dan korosi, perawatannya mudah, fleksibel dalam desain dan pembuatan kapal, terus umur pemakaian kapal yang lebih panjang dibandingkan kapal-kapal lainnya. Terus untuk kelemahannya kapal fiberglass yaitu getas atau kurang ulet, yang mudah retak jika terkena benturan keras. Terus yang kedua itu sulit diperbaiki bila kerusakan besar. Ketiga itu proses pengecatan lebih sulit dikarenakan permukaan tidak berpori. Yang keempat itu yang kelima, biaya awal bisa lebih mahal daripada kapal kayu. Yang keenam itu mudah terbakar karena kapal fiberglass terbuat dari serat-serat yang gampang terbakar dan resin. Terus kapal fiberglass jenis kapal fiberglass sering digunakan seperti kapal kecil, perahu nelayan, perahu dayung, atau sekoci. Terus seperti kapal patroli, kapal wisata, feri-feri kecil. Terus untuk kapal cepat seperti speedboat. Dan berdasarkan fungsinya, kapal menangkap ikan atau fishboat. Terus kapal transportasi penumpang, perahu wisata, feri. Yang kedua itu kapal patroli dan penyelamat, kapal rekreasi atau olahraga air. Jadi kapal fiberglass merupakan solusi alternatif dari kapal kayu atau baja karena ringan, tahan lama, dan ekonomis. Namun penggunaannya lebih banyak untuk kapal kecil hingga menengah. Jenis serat kaca untuk kapal fiberglass yaitu utama ada E-class atau electrical glass. Ciri-cirinya paling umum digunakan isolator listrik yang baik, kuat, ringan, dan murah. Kelebihannya harga ekonomis, sifat mekanis cukup baik, mudah diproduksi. Kelemahannya tidak sekuat E-glass karena nanti akan saya jelaskan di kelasnya. Kurang tahan terhadap asam dan sering penggunaannya paling banyak dipakai pada kapal fiberglass nelayan, speedboat yang kecil. Yang kedua ada E-glass atau structural glass. Ciri-cirinya lebih kuat dari E-glass, sekitar 30-40% lebih tinggi, memiliki modulus elastisitas lebih tinggi. Kelebihannya sangat kuat dan tahan benturan, tahan panas lebih baik daripada E-glass. Kelemahannya lebih mahal dibandingkan E-glass. Penggunaannya kapal cepat seperti speedboat, kapal militer yang mewah-mewah dan besar-besar. Yang ketiga itu ada C-class atau chemical class. Ciri-cirinya dirancang khusus untuk tahan terhadap bahan kimia. Kelebihannya tahan terhadap korosi kimia atau asam, basa, atau garam. Kelemahannya kekuatan mekanisme lebih rendah daripada E-glass dan S-glass. Penggunaannya sering dipakai di kapal riset, kapal laboratorium, terapung, atau bagian kapal yang sering kontak dengan bahan kimia atau agresif. Perbandingan singkatnya, jenis serat dan kekuatan mekanisme dan ketahanannya. E-glass sedang. Nah, untuk jenis seratnya E-glass, kekuatan mekanismenya sedang, ketahanannya cukup. S-glass dan kekuatan mekanismenya tinggi, ketahanannya baik. C-glass, kekuatan mekanismenya rendah, ketahanannya sangat baik. Jadi kalau disimpulkan, E-glass paling banyak dipakai daripada S-glass atau fiberglass karena ekonomis. Untuk S-glass untuk kapal butuh kekuatan tinggi baru dipakai, dan C-glass untuk lingkungan kimia keras.
Untuk penjelasannya atau pengertiannya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.